Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mamuari ang kamanagid dilalang papas salama na kung Allah subhanahu wa ta'ala naniya hilalang apa barakan na kulir secara jannah kung Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih ang kamanag kirila na paporyo na sa baak kamasina kung Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kita tentang afsus salam, menebarkan salam, untuk senantiasa kita dapatkan 3 keutamaan. Yang hari itu asa-assalamu kettamanang nania magi-magi nafa-nafa baraka maneh kung Allah subhanahu wa ta'ala pada kariswatan nania ibadata. Lebih-lebih kita semua mendapatkan riyona niat kamasina kung Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nantinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa fi kulli lahmatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan adanya rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita, yang kena sabari na tumatunru-tunru nenia na tumatungatungan dengan tulus ikhlas papole sige egan amal ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, salat yang rata-rata kita lakukan secara berjamaah, apakah itu fardu maupun yang disunnahkan, puasa di bulan Ramadan, sedekah, infak, dan baca Al-Quran dengan berbagai macam amal ibadah yang lain, itu pertanda bahwa angkangena asyukur kata lori secara jannah kung Allah subhanahu wa ta'ala nafad dafiramanemi umurutah di dalam bulan suci Ramadan ini di tahun 1440 ini. Dan para ulama mengajarkan setiap malam setelah kita tarawih jangan lupa berdoa di dalam hati. Ikhwan magi-magi tewerimu fa umur sunga malampe nawadimu fa mata tarawih to paimang, mapuasa to paimang, mapabuka to paimang, dan niya pasukku sige egana amal ibadah di tahun-tahun yang akan datang. Karena ud'uni astajib lakum, memang anjur kay Allah taala si mata marila doang lor secara jannah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan, umur kita, kesempatan kita, rezeki kita, pertemuan kita, ibadah berjamaah kita, serikom mengisi mata nafa barakah ifung Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu diantaranya, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam setiap waktu, dalam setiap saat, dalam setiap ibadah, dalam setiap amal-amal kebaikan, maka janganlah lupa senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik selawat yang kita ucapkan, kita lafazkan ketika kita berselawat secara berjamaah.
orang dan dimanapun berkumpul banyak orang, apakah di masjid, apakah di tempat-tempat yang lain, di tanah lapang dan sebagainya. Ketika mereka berkumpul semakin banyak, semakin afdal, semakin berkah, kemudian mereka mengumandangkan selawat secara berjamaah, maka seakan-akan Arsyil Azim bergetar, begitu merindukan selawat Nabi kepadanya, sehingga akan menjadikan nanti syafaat di akhirat nanti. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh hadirin kita berselawat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir pada malam ke-14 ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat ibadah kita, berkat ketulusan kita, berkat berjamaah kita, berkat salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bersyukurnya kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, nangakui nikmatu Allah Subhanahu wa taala sebagai atanna, baik saat hidup kita di dunia saat ini, lebih lagi nanti di akhirat ketika kita berkumpul sama di padang mahsyar, mulai manusia pertama sampai manusia yang terakhir hidup di alam jagat raya ini, bermiliar orang hidup dan akan dibangkitkan di padang mahsyar. Mereka yang sangat beruntung ketika mendapatkan pengakuan, maka di Allah Ta'ala atakui. Disitulah kegembiraan yang sangat luar biasa, tiada tara. Lebih-lebih kegembiraan dan kebahagiaan yang hakiki di saat nanti itu, di mana orang sangat penasaran menunggu keputusan Allah. Apakah mereka mendapatkan layak untuk masuk surga, atau mesti untuk mendapatkan asap diremyoki neraka untuk dicuci dan dibersihkan sebelum masuk ke surga. Tetapi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita, maka dia umatku ya. Ada tanda-tanda mengakui kimatu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Mereka orang-orang yang senantiasa memperbanyak selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada para ahli tarekat biasa menyediakan wirid, mengulangi sampai 500 kali, ada bahkan 1000 kali, dan berbagai macam jalan menuju ma'rifatullah, agar kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengakuan di akhirat nanti. Dan juga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin saya muliakan, angkatan lufasaleng papa lebih renal ku Allah Subhanahu wa taala, lor yang menena rufatawe lebih pesihari sesene idi umat selenge, engkai tepena, engkai tauna naniana apa boleh perintah ku Allah taala, lebih-lebih nanini papesangkan ku Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memelihara ketiga hal ini di dalam hidupnya, dimanapun dia berada, maka insya Allah selalu akan mendapatkan kemuliaan. Pegi-pegi mondro kampung, agi-agi pada zaman-zaman sepanjang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik, nareko na fiara mie tanilwe paselenge, na jepui, na fahangi, dan dia pelihara dengan baik, maka insya Allah pasti akan mendapatkan sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan fid dunia, lebih-lebih akhiratnya. Pegay noro terlufasalan nomor sedi na piara made cengi di lelen watakale yang namanya hati nurani. Setiap manusia sesungguhnya diberikan bekal yang namanya hati. Nah sebab ini mampu koneksikan ni
mancaji liseuna dilalena angka leleparengara lori Allah Subhanahu wa taala, yang mampu merasakan keagungan Allah, yang mampu merasakan kekuasaan Allah, yang mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dicerna secara langsung oleh akal pikiran manusia. Okoni romon romak di bola tepuk okotoni romak di bola ya sengi tahu si mata lori secara jannah pun Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sholat, orang puasa, orang mengeluarkan zakat hartanya, bahkan orang yang menunaikan ibadah haji dan berbagai macam amal-amal kebajikan, pada dasarnya nasabari engka tepuknya lori Allah taala, maka denarik korifafolitas dia decing dengan semata karena Allah, mentaati perintah Allah, pasti kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Tetapi orang yang tidak percaya adanya nikmat Allah di dunia dan lebih-lebih di akhirat, itu adalah merupakan orang-orang yang mengkufur nikmat Allah. Jadi hati dilalata sedia watakali rupatau angka metiro na ta'aruf ng ta'ala upan na yer na pakasingi na fiara si bawa madeceng insyaallah madeceng manang sinin na yero lan rolina, bahkan makasimanang yero sinin na anu na jama na akaresongan na, kalau itu baik niki na rekuir masalah salah atinna masalah salah atau atinna malasa, ya kita orang ni naface itu yero akalenna, naface itu yero gau sifat-sifat napa engkau kena mencaji masalah dan dia mencaji malasa, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memelihara hati itu. Bagaimana caranya? Supaya roatit tak angka asalewangan, tulis salewang penadita, tulis makasing apa tiruangan nanti tak mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu ala bizikrillah ya tatmainnul qulub. Kumaka deki zikir itu pada hakikatnya mengingat Allah. Kumaka deki merengari Allah Taala atita rifa penadi atita rifa kerasa. Ketika hati ini mampu merasakan betapa kuasa Allah, nafancaji langi, nafancaji tanah, nafancaji tasir, nafancaji rufa tauwe, sesuatu yang tidak mampu masuk akal, nafotu tauwe, nafamate tauwe, bahkan bisa menghancurkan dunia seketika, nasabah akhir dalam perekena kosangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pasti tersadarkan hatinya orang itu, maka dia kuasa Allah Ta'ala. Itulah sebabnya biasa kita ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. De gaga elo ule ta idir fatau sangadina manas elo ule namana fung Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap kita berusaha, tetap kita bekerja, tetap kita berikhtiar memuari usaha ta akaresongat ta ikhtiar kita ini na tunrangi na sabah ila ulena fang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati itu dipelihara dengan zikrullah, bisa dengan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz. Contoh, Qutufura mas sepanjang kita biasanya secara berjamaah mengucapkan 3 kalimat. Pertama subhanallah wa katallu alhamdulillah wa katallu Allahu akbar wa katallu. Dan siapa yang mengamalkan bacaan ketiga ini, insyaallah furadena pakasiasi ku Allah Ta'ala nasaba angka pengakuan na atimmu, maka dade gaga fa bere dale sangadina oleh kisi secara jannah Allah Subhanahu wa taala hanya sebab dari usaha manusia dan sesama manusia sehingga kita mendapatkan rezekinya Allah. Toma dising to sehat-sehat, kesehatan dan walafiat yang kita rasakan pada hari ini, pada malam ini, alhamdulillah dikimat tarawih,
wadiki mak berjama, wadiki mufi mapalong, mata masih bisa melihat dengan baik, wadimu yakka ajewe, wadimu maringkeling da culewe, wadimu manapas masih bisa kita berbicara dengan baik. Tapi dalek namana fung Allah Subhanahu wa taala itu dalam nikmat Allah. Dengan menyadari hal seperti itulah hati ini akan tunduk kepada Allah. Hati ini senantiasa wajar mengingat Allah. Malah ada kalimat-kalimat zikir yang lain, ya, mengulang-ulangi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah haqqul Muhammad Rasulullah wa'adul amin, dan membaca salawat atau istighfar yang lebih afdal. Salah satu yang dapat menghidupkan hati barairu atiwe pada lona lampuh maga tasaddik kesingenna nareko macakai nania matajangi sekitar angkeya perluang. Coba kalau seketika saat ini tak pemati mana lampuh, nah sigaramban itu, ya. Tetapi inilah bagian gambaran hati. Fina makasihnya perengaran nanti lori Allah Ta'ala itu pertanda semakin kita berikan cahaya di dalam hati nurani itu. Narampian degurta dalam satu kitab Hasinatul Asrar. Risesena atinna tomatappoe naliseri na sebab perengaran lori Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Naliseri na sebab sempajang. Naliseri na sabak baca Quran, naliseri na sabak zikiri, naliseri na sabak prasangka baik, maka tajanna atinna tomatepuk makongero lebih matajangi cahayana naribandingkangi tajanna cahayana matana soy. Luar biasa itu. Bahkan lebih matajangi tajanna tinna tomatepuk dibandingkan tajanna ulenge, apalagi cahaya bintang. Kenapa? Nasabayro tajanna matan nasoywe denule posilengi tega haran tega halala tega nunna tawe tega punana tawe. Dia hanya menyinari begitu saja. Tetapi hati orang-orang yang beriman engke tajan di lelenna macakala da nita, maka da anunna tawiye anukuye. Ini hak saya, ini hak orang lain. Ini haram, ini halal. Ini maksiat, ini amal ibadah. Itu sangat terang sekali. Macakala da. Jadi iro timbangan nanti na tomatepuk sangat tulisa lewang penedinna. Nah, sebab setiap ingin diajak atau membisikkan setan, membisikkan untuk berbuat kejahatan, tak pemenrek mak bicara di lalu natinna ajak mufigo itu dalam bisikan setan. Nah, sebab duan rupa tu setan mak bahaya. Nomor di setan dia narita. Yang kedua lebih bahaya setan malino. Setan malino. Ya, mana setahun? Ya. Meron lo masampaya ta kadaya pa jelo masampaya yolo. To mo rumano mana yolo. Ya, tunjuk ke mana kowe. Ya. Dengan berbagai macam godaan-godaan. Oleh karena itu, pelihara hati dengan baik. Makanya setiap kita sholat, setiap gerakan sholat itu pasti diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Setiap gerakan sholat, takbiratul ihram, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, agar hati ini degagana dakari kami nama kuasa sangadinna pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akatanaga dalam semua pergerakan kehidupan manusia yang besar, yang kuasa, yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Ini mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, mari kita biasakan orang tua, seorang ayah dan ibu menjadi contoh di lelena bolana. Nafaguran anak nama sempajang, nafaguran anak nama puasa, nafaguran anak nama berjama,
nafak guru anak-anak mengaji. Yang menjadi contoh utama itu adalah orang tua, ayah dan ibu. Makanya di dalam ilmu fikih itu tonak dosa kesempajang nareko sementara mas sempajangi bapakna nanendri anak-anak tona dilakena tidak apa-apa sepanjang dia na teme. Ya, narepo anak-anakmu anak-anakmu tapat tona ko lakena bapakna ya dia na dosa kesempajang itu. Gimana aku tak pindo napa mendri kilakena bapakna dia nasihat itu mau apa terlima sempajana kinyaran misalnya itu rusak salat. Kenapa? Karena di dalam Syafi'i itu suami dan istri saling membatalkan salat wudu, membatalkan wudu meskipun ini terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua papa tetek saya ni di mufah CDP 5 menit. Yang kedua, papa lebih rendah Allah Subhanahu wa taala reki akal pikiran manusia luar biasa itu. Luar biasa. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat. Narek kono fakeguni akal petujunna rupa tawe dapat melebihi mahkamah malaikat. Kenapa? Nabi Adam alaihissalam Allah Ta'ala suruh sujud malaikat bahkan sininna sewa-sewai na suruh sujud di Nabi Adam alaihissalam karena perintah Allah. Ketika Nabi Adam diperintahkan dan diajarkan satu ilmu kepada Nabi Adam. Jadi upan itu akalengi si mata fikri ki agama na Allah Ta'ala dileser ya akalengi na sebab fikri agama dileser ya akalengi na sebab fikri patuju diliseri akalangi na sabab pendidikan agama, diliseri akalangi na sabab mapedece, maka akal orang seperti ini mampu mengalahkan mahkamah para malaikat Allah. Tapi sebaliknya upan lesya kalana tawe denna fikiri ki jama decenna dosa dorakanna maksiat haram dan halal nafasi dulu mana ini termasuk dega asi sambungan tajannatinna mendari tajanna kalenna itu namanya fi qulubihim maradun fasadahumullahu marad to malasa itu bahayanya reko buta ati tawe buta keletoi bahaya lada itu pak buta ati toni buta keletoni biasa sila ada ki pengajari ko dinasihati di pengajari tak penasa asa dipakasiri bahaya. Tetapi kalau sifat Nabi kita sejahat-jahat apapun orang, sejahat-jahat apapun seseorang, jangan benci tetapi doakan. Apa kur Nabi kita betapa jahatnya, betapa jahatnya sifatnya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam lor Nabi kita nasurumpunan Nabi kita megatoh pijana Nabi tanawali na sa papadoang ifuang tewering hidayah Umar ini sarekomay na curi agama fuang dengan doa tulus ikhlas Rasulullah SAW tersadarkan jiwa Umar bin Khattab menjadi singa padang pasir pada saat itu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kelembutan hati na Rasulullah luar biasa. Piko bicara ini napa guru kita rioloy ajak mumatindo na rekodemi turetawe tunggu riolomo pego agama na Allah Ta'ala ya ani roh pakai pamusu pakai pamusu na situruloy ajak mumatindo na rekodemu mita maning tunggu tayo mo tunggu referentana fong Allah Subhanahu wa Ta'ala aja mo turus tunggu ko yolo maboro ko doon na niya aja wafaja mapala na rekode mo ito cak beru-beru riolomo makasir riolomo batuan na riolomo pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa supaya akal pikiran mereka itu itulah berkahnya
engkau tu dibaca dulu di antara sujud, tabaca lalu makasir, terutama kat masa sembahyang ali-ali, ki masa sembahyang tahajud, ki masa sembahyang tobat, ki masa sembahyang hajat, ki masa sembahyang duha ki atau isyraq. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ifat wering si hidayah anak aku mana kecemasan pajang wering hidayah kasih lisa bola aku mana kecemam puasa nama cuaca ni fitu 50 ni tahun murah mana kececi sama puasa tu 50 setengah semua ni ha ya engkau saya dia cerita umur lato ni tuli na date 10 manda ni maka dia pun embok ialah tu manda ko na napi date 10 na say mak meto ngurna ang guru ko na sa tu ko becho iya mapo sa tangaso kan lato no ampo sa tatang so hadirin saya muliakan. Kemudian terakhir adalah akhlakul karimah, ampe makasini ada pengendara melebihi dimanapun kita berada. Kalau hati kita bagus mengingat Allah, akal pikir petunjuk si materi boleh, nia ampe makasih si materi pajoka, na tundrengi pun Allah Subhanahu wa taala, na pakalebih kepada tarufatau, na sabari pakalebih daripada tarufatau. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.